Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, Dominus Vobiscum. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai tema BKSN yang keempat. Tentu saja sejauh pemahaman saya, sejauh apa yang bisa saya tangkap dari bacaan itu sendiri maupun dari teks bantuan yang disediakan oleh petugas yang bertugas menyediakan bahan bacaan, baik itu dari gagasan pendukung maupun bahan untuk pertemuan lingkungan orang dewasa. Baik, tema untuk pertemuan BKSN yang keempat itu diberi judul Kasih Allah Mempersatukan. Nah, tentu pertanyaannya yang segera muncul dalam diri kita itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kasih Allah itu mempersatukan kita, mempersatukan umat manusia? Menurut Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32 yang akan kita jadikan sebagai bahan bacaan untuk pertemuan yang BKSN yang keempat ini, kita menjadi satu atau kita itu bisa disatukan karena kita dicurahi oleh rahmat Allah. Jadi curahan rahmat Allah itulah yang kemudian tinggal di tengah kita, tinggal dalam hati kita, itulah yang mempersatukan. Atau rahmat Allah yang mempersatukan. Nah, untuk mendalami dan lebih memahami misteri Allah yang mempersatukan, kasih Allah yang mempersatukan itu, ada baiknya kita terlebih dahulu atau saya terlebih dahulu membaca teks dari kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Saya bacakan agak perlahan-lahan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Begitu kurang lebih teks bacaan kita. Dan saya mencoba mendalami bacaan itu ya setelah saya membacakannya dengan perlahan-lahan. Minggu lalu atau dalam BKSN yang kedua yang ketiga maksud saya, kita berbicara mengenai pemulihan segala sesuatu sesudah ada kerusakan, sesudah ada kemusnahan. Dan pasca pemulihan semua yang rusak itu, sekarang Allah dalam dan melalui bacaan ini memberi janji-janji yang jauh lebih dalam lagi. Janji-janji yang jauh lebih intens lagi. Dan kalau kita baca baik-baik tadi, maka
kita akan melihat bahwa ada 3 janji yang diberikan. Yang pertama adalah janji bahwa akan ada pencurahan roh. Bisa kita temukan dalam ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kemudian akan ada mujizat-mujizat dari Allah sendiri. Ya, jadi Allah sendiri akan melakukan mujizat-mujizat yang sangat ajaib, sangat mengagumkan, sebagaimana dapat kita lihat dalam ayat 30 sampai dengan 31. Kemudian di ayat 32 kita lihat itu Allah akan memberikan shalom. Allah akan memberikan keselamatan. Shalom itu bukan sekedar ucapan selamat, tapi keselamatan. Shalom itu adalah keselamatan. Tentu kalau kita baca dalam konteks perjanjian lama, kita akan tahu bahwa bukan Yoel satu-satunya nabi yang berbicara tentang peristiwa pencurahan roh Allah, peristiwa pencurahan roh Tuhan. Sebab kita juga bisa menemukan bahwa ada nabi-nabi lain, setidak-tidaknya bisa disebutkan ada 3 nabi yang juga secara eksplisit menyinggung mengenai pencurahan roh Tuhan, atau singgungan tentang Tuhan Allah yang mencurahkan rohnya kepada manusia. Jadi misalnya bisa kita baca dalam Yesaya bab 44 ayat 3, ya. Sepotong saya baca, "Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Itu yang dari Yesaya 44 ayat 3. Kita bisa juga menemukan singgungan tentang atau deskripsi tentang pencurahan itu dalam Yeskiel bab 39 ayat 28 sampai dengan 29. Ya, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Masih ada juga yang ketiga di dalam kitab Nabi Zakaria bab 12 ayat 10. Ya. Itu di situ dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan atas penduduk Yerusalem dan mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Itu 3 kesaksian dari para nabi bahwa ya, Tuhan itu mencurahkan rohnya kepada manusia, kepada Israel. Dan kita lihat bahwa ada 2 tujuan mengapa Tuhan itu mencurahkan rohnya. Tujuan pertama tentu saja untuk memberikan berkat berkat materi, berkat jasmani. Ya, ada kemakmuran ekonomis begitu, ya. Ya, kemudian ada tujuan yang kedua ialah supaya atau agar umat itu semakin mengenal Allah. Jadi roh itu dicurahkan kepada manusia, kepada umat manusia, kepada Israel, kepada kita semua, ya, bukannya untuk kesenangan tetapi untuk menggerakkan kita semakin berusaha mengenal dan mencintai Tuhan tentu saja, ya. Nah, tetapi ada yang khas dalam deskripsi Nabi Yoel mengenai pencurahan roh itu. Tentu saja 2 tujuan tadi itu ada juga dalam Nabi Yoel, tetapi Yoel itu melukiskan ada sesuatu yang lebih jauh, yang lebih luas dari sekedar 2 tujuan yang sudah disebutkan tadi. Jadi selain 2 tujuan itu, Yoel mempunyai tujuan yang lebih jauh, tujuan yang lebih dalam. Apa itu? Yaitu agar umat yang mendapat roh, yang dicurahi oleh roh Tuhan, itu bisa bernubuat dan bisa mempunyai penglihatan, ya. Dan itu adalah aspek rohani, ya, aspek yang sangat khas dari Nabi Yoel, ya. Jadi bahwa
curahan roh itu, roh yang tinggal di tengah umat itu, itulah yang akan membuat umat itu skala lapisan umat disebutkan situ tadi, lapisan umat, orang tua, orang muda, hamba, teruna, perempuan, laki, itu bisa bernubuat dan mempunyai vision, mempunyai penglihatan luar biasa. Nah, akhirnya kita kembali ke pertanyaan pertama tadi, bagaimana Allah bisa menyatukan? Karena mau tidak mau kita harus kembali ke pertanyaan itu, karena itu judul dari pertemuan kita, bagaimana Allah mempersatukan. Ya, memang dikatakan di situ dalam judul itu juga, ya kasihnya yang mempersatukan, kasih Allah yang mempersatukan. Tetapi kita bertanya lebih jauh, bagaimana kasih itu, atau dari mana kita bisa tahu kasih itu ada? Ya, nah, itu kita tahu melalui roh, melalui pencurahan roh. Jadi dengan pencurahan roh, manusia menjadi satu. Mengapa demikian? Karena mereka dijiwai roh yang satu dan sama. Dan karena mereka dijiwai oleh roh yang satu dan sama, dan roh itu berasal dari Tuhan, dan roh itu juga adalah kasih Tuhan, roh itu adalah cinta Tuhan, maka roh itulah yang bisa mempersatukan. Roh yang hadir di dalam setiap manusia, roh Allah yang hadir di dalam setiap manusia, itulah yang bisa mempersatukan. Selanjutnya, di dalam bagian akhir, saya hanya mau mengatakan demikian, bahwa kehadiran roh Allah itu, roh yang dicurahkan oleh Tuhan itu, akhirnya bisa memberi pengharapan. Itulah yang menjadi dasar shalom, menjadi dasar keselamatan. Kita tidak terhimpit di dalam suatu situasi putus asa, melainkan memiliki asa, memiliki harapan. Dan kondisi di mana kita memiliki harapan, itulah moral dasar yang sangat kuat untuk shalom kita. Dengan demikian, kalau Nabi Yoel di bagian akhir dari teks tadi itu berbicara juga mengenai hari Tuhan, biasanya berbicara mengenai hari Tuhan itu hari murka, hari penghakiman, hari yang menakutkan. Tetapi di sini dalam konteks Nabi Yoel, hari Tuhan itu bukan lagi hari yang mengerikan, melainkan hari berahmat, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh keselamatan. Syaratnya hanya satu, ya, yaitu asal mereka berseru kepada nama Allah. Hanya itu, berseru kepada nama Allah dalam situasi apapun, memanggil nama Allah, sebagaimana dikatakan di dalam bab 2 ayat 32, yang juga nanti dikutip oleh Paulus, ya, di dalam surat kepada jemaat di Roma. Dia kutip teks itu, ya. Jadi syaratnya sekali lagi, asalkan saja mereka berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, dan seruan itu pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Dan kalau didengarkan oleh Tuhan, maka hari Tuhan bukanlah hari murka, bukanlah dies irae, sebagaimana pernah dicanangkan oleh Thomas Celano pada abad ke-13 itu, melainkan ke hari yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita, Immanuel. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, Dominus vobiscum. Amin.